Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi di channel Mang Dragon TV ya. Pada video kali ini kita berada di suasana yang berbeda, Maripnya. Yang berbeda. Kenapa berbeda, Marip? Karena di video kali ini kita akan membuat set yang berbeda dengan tamu yang berbeda juga. Nah, betul. Karena hari ini kita tidak syuting di studio ya. Kita bertamu ke salah satu narasumber ya. Karena memang dilihat situasi dan kondisi setupnya itu menarik sekali untuk direview ya. Betul sekali. Jadi hari ini kita di mana ini, Marip? Sedang di mana? Nah, kali ini kita di tempat di mana bengkel yang sudah terkenal sampai sejagat raya. Seantero jagat raya. Ngeri teu? Ngeri. Bahkan dunia akhirat merenya. Tentunya. Ya, saya tahu ini gimana perkembangannya dari bengkel kecil sampai sekarang seperti ini gitu kan. Jadi memang Mang Arif itu dari dulu sudah pernah main kesini. Iya, sudah pernah, Mang, makanya. Kita kenalan dulu nih sama owner merenya. Ya, bisa Ya, dibilang sama aja. owner ya. Ya, perkenalkan dulu Rian, Mang. Ya, Arif Tales. Ya, saya Ramdan. Kang Ya, Ramdan ya. Ramdan. Kang, ini kan berbicara mengenai motor klasik karena kan sekarang di acara Ngabako ini, Iya, kan, di acara program Ngabako ini kita akan mengulas bukan titik balik tapi perjalanan apa ya? Perjalanan bisnis sebenarnya, bisnis ya. Dari from zero to hero. From zero. Amin. Tapi sebelum itu Mang Arif Subscribe subscribe dulu, dulu, bos. bos. Ya, sebelum lanjut Marif. Nah, Mang, kesibukan sehari-hari seperti apa nih, Mang? Kalau sekarang mah hampir setiap hari sih di bengkel ya, kesibukan dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Hampir semuanya di bengkel kegiatan sekarang orang. Jarang lah sekarang mah jarang keluar gitu ya. Kalau misalkan keluar juga ya karena ada kebutuhan nyari barang gitu paling. Karena sekarang kan ketambah udah berkeluarga, udah punya anak, jadi hari Minggu ya family time lah gitu. Family Katanya time. mah. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu Sampai itu hari cari Sabtu. duit. Cari duit. Cari duit. Hari Minggu Hari buang-buang Minggu, duit. buang duit. Amin. Ya, mudah-mudahan we jeung rezekina aja. Amin. Amin, amin. Jadi Kang Rian, beliau ini setahu saya gitu kan dari dulu memang intens selalu di dunia motor klasik gitu kan. Baik itu restorasi, terus tuh jual beli juga ya Kang ya dulu ya. Jual beli sempat jual beli unit sampai sekarang juga ada sih, cuman nggak terlalu intens lah. Ada beberapa. Jadi untuk sekarang mah lebih fokus ke restorasinya. Lebih gitu fokus ya. ke restorasi sama penjualan spare part. Offline sama online juga. Jadi untuk bahan mah mungkin karena sekarang mah susah ya. Sekarang bahan agak susah karena yang dimaksud susah tuh gini loh, kalau misalkan ada konsumen yang pengen restorasi, rata-rata kan orang yang tanyanya budget Yeah. berapa, ya saya balikin lagi restorasi budget tergantung dari kondisi si unit awalnya gitu, bahannya gitu. Makanya pinter-pinter lah cari bahan gitu. Betul. Ya tergantung juga balik lagi ke harga gitu. Jadi tergantung kitanya juga sih sebenarnya ya. Ingin Selera lah sebetulnya mah. Nah, Mang, menarik nih Mang, bengkel ini kan sudah berapa tahun sih Mang ini? Terbentuk? Kalau diseriusinnya mah mungkin dari 2015, tapi dulu kan sambil main-main kan, dulu dia kenal Jemang Terus sudah agak lama gitu kan. Mulai main-mainnya mah 2012, biasa teman-teman nongkrong kan dulu. Berarti ini dari 2012 sampai 2022. 21, Oh, sekarang mah 21 jauh-jauh. Nah, Mang, cerita awal nih, Mang. Cerita awal terbentuknya bukan terbentuknya ya. Berdirinya, Mang. Nah, Berdirinya bengkel ini seperti apa, Mang? Sebelum terjun ke dunia motor tua lah. Sebelumnya mah sebetulnya gini ya. Jadi sebetulnya mah semua hal yang kita kerjain tuh nggak direncanain gitu Kang ya. Nggak direncanain, justru malah mah nu tadinya teu serius ternyata jadi serius itu kan. Duluna pertama dari teman main, karena banyak teman-teman yang pakai motor-motor tua. Dulu kan Vespa, C70, CB dan lain-lain tuh ya, lingkungan lah otomatis ngedukung. Nah terus
sama kedorong juga dulu almarhum bapak, cuman almarhum bapak mainnya di mobil tua. Nah, tapi saya nggak ngerti lah kalau ke mobil. Kebetulan teman lingkungannya main motor, ya masuklah ke motor gitu kan. Jadi memang ada genetik dari atasnya suka otomotif merenya gitu ya. Dibilang suka otomotif itu sih Kang, jadi kumaha ya. Saya oke sih ngejelaskan, yang penting mah dulu teh ngumpul motornya motor tua barengan gitu lah. Main kemana, hayu gas gitu kan dulu mah. Terbawa arus teh. Terbawa arus. Berarti cerita awalnya Kecemplung. Kacam. memang cerita awalnya mah dari orang tua juga. Dari suka orang tua. dari motor. Tapi ini bagus terbawa arusnya ke hal yang positif. Ya, Bukan terbawa arus yang seperti Sebelum-sebelumnya ya. Alhamdulillah. Betul. Nih, berarti dari orang tua nih kan cerita awalnya sebelum menekuni ke dunia klasik dari orang tua dulu. Nah, setelah dari situ Mang, gimana nih Mang? Langsung ke bengkel atau Enggak Kang, jadi kan dulu mah apa ya, yang dibilang penghobi juga nggak terlalu banyak, yang dibilang pemain juga nggak terlalu banyak, terus harganya kan nggak terlalu nggak terlalu edan eling kayak sekarang gitu ya. Dulu mah punya uang 1,5 juta, ya punten ya, bukan mengecilkan itu ya. Punya uang 1,5 juga udah dapat motor 2 unit kan dulu mah gitu kan, kasarnya. Tapi kan nah dulu tuh dapat motor satu dipakai, dibenahin dikit-dikit. Dulu mah belum fokus ke bengkel karena masih kerja juga. Lulus sekolah, kerja, punya motor satu, simpen di parkiran, ada yang nanyain gimana, berapa harganya, dijual enggak? Ya, kalau masuk ya dijual gitu kan. jadi kepikiran. Nah, jadi nu tadi niat dijual ke karena ningali bati mah jadi dijual. Balik deui kan duit. Balik deui. Lumayan gini. Iya. Lumayan. Nah, terus lanjut kan udah kejual satu, kan masih punya satu lagi saya teh gitu kan. Nah, si uang yang penjualan sebelumnya teh dibeliin lah barang-barang yang lainnya buat ngedandanin si motor yang satunya lagi gitu kan. Nah, udah selesai nggak niat dijual lagi, masih tetap bisa dipakai gitu, dipakai sendiri. Ya, terulang deh itu kan. Dulu kan kebetulan kerja di perusahaan retail di pinggir jalan. Jadi yang parkir itu pasti kelihatan, terus nanyainnya juga ke saya. Kebetulan saya teh kasirnya gitu. Jadi punya siapa ya, punya saya, dijual nggak ya, tukeran kontak. Terus maju lagi dipikir-pikir kan ada orang yang nanyain, terus kita ngedandanin harga normal. Kalau dipikir-pikir udah saya anggapan daripada beli hiji lebih baik beli agak banyakan. Misalkan beli spion tadinya cuma 1 set, beli 3, ternyata kan harganya bisa dikurangi. Oh iya betul. Nah, dari situ baru mulai ngejualin spare part sedikit-sedikit gitu kan. Itu mulai terpikirkan untuk mau dibisniskeun. Nah, gitu. Itu teh di tahun berapa, Bang? 2000 sabaranya hilang. Berarti itu 2012 teh. Waktu masih kerja 2012 teh Udah mulai itu. udah mulai punya motor lah. Punya motor pertama 2012. Atau udah mulai jual beli di situ. Jual beli mah awalnya dari barang secondan malah, ngarongsok. Dan dulu mah barang baru mah meskipun lokal juga susah banget Iya benar. Kasarnya sekarang udah punya pasaran gitu ya. Harga sayap lokal 80.000 rata. Dulu mah harga lokal juga bisa ngejual 200.000-an. Ya, karena Tapi masih kan, jarang. Iya, dulu, masih jarang. Bisa dibilang apa ya, kalau istilahnya karena nggak tahu dibilang barang lokal tapi dibilang orisinil juga orang kan kadang-kadang ya gitulah anggapannya gitu kan. Wah, orisinil ya, tapi kan sebetulnya lokal. Tapi zaman dulu gitu. Sekarang mah kan udah banyak marketplace, udah bisa ngebandingin harga gitu ya, nggak bisa main harga lah sekarang, udah ada pasarannya. Ya betul. Jadi di tahun 2012 itu udah mulai menekuni 2013 sampai di 2000 berapa nih mulai di keluar kerja teh 2 tahun, berarti sekitar 2014 baru di rumah. Baru di rumah, di kamar, ada etalase kecil, mulai nyetok barang agak banyakan. Tahun berikutnya pindah ke depan di Jalan Raya Marga Cinta di pinggir jalan. Tinggal pengusaha mah dagang lagi di kamar. Ya, Bisa gitu, bisa ngajakin duit tah. Di kamar di etalase rokok nu sagede kitu teh geuningan teh. Amun di kamar urang mah, kamar urang di lantai 3.
kudu asup ka imah nya kepalanya teh punten heula kepalanya teh Ribet berarti, ya. ribet Oh berarti dari dulu saya tahu sejarah juga kumanya ya. bengkel itu terbentuk. Pernah saya dulu beli spare part ke beliau gitu kan. Pas zaman-zaman baheula yo, pas saya butuh. Aduh, butuh naon saya teh pokona spare part lah pokona balanya ke beliau. Emang sih si Dulu bengkelnya teh tuh iya masih mang gitu ya? masjid Bekjul biru misalnya. anu urang tak apal teh Back lain nya nu urang tak apal teh Di dinya macan lahir. lahir Dia dulu tuh punya unit 170 orsinilan tapi nggak ada surat dulu ya. Iya. Makanya saya juga percaya buat teman-teman komunitas yang perlu barang-barangnya buat melengkapi. Itu pertama kenal tuh dari situ. Pertama Belajar. dari sana gitu. Aduh, bengkelnya gini-gini tapi pas kesini wah majunya maju sekali alhamdulillah. Saya bagabalan maju itu jadi pengen tahu nih rahasiana gitu kan. Nah, Mang, ketika berbicara mengenai bisnis di motor tua, emangnya berbicara mengenai bisnis tersebut nih. Kan Amang dari tahun 2012 di tahun 2014 tuh mulai menekuni. Nah, atas dasar apa sih, Mang? Alasannya mulai menekuni gitu kan. Alasannya sebetulnya Duit. duit pasti lah ya. Izinnya Tapi ini namanya bisnis, tapi Mang. sebenarnya kieu Mang. Kalau ngitung-ngitung duit sekarang aja dikalkulasi ya, kalau misalkan ngebangun motor waktu berapa bulan, terus istilahnya kita bayar apa ya, bayar orang yang ngebantuin dalam jangka 2 bulan, dihitung jasanya juga udah nggak ketutup sebetulnya. Iya, Sebetulnya ya secara matematika. Tapi ari alasan nomor 1 nama hobi jeung dibarengan ku resep. Lamun teresep mah meskipun hobi dah pasti mikiranna bati untung terus yang dipikirin kan. betul Kalau hobi terus kitanya senang ngerjainnya, ngejar lebih bagus, pastilah hari urusan nominal uang mah pasti Nuturkeun nya. ngikutin lah. Tapi bener oke Kang Tian ya, saya ngobrol ke sana kemari yang ibaratnya sudah lama malang melintang di dunia motor klasik, pasti ujung-ujungnya hobi bati mangkewe lah gitu kan. iya Memang ada kecintaan juga ya di dunia motor tuanya. Jadi ada kepuasan tersendiri gitu biasanya. Kayak misalkan ada, kalau sekarang ya ada orang yang pengen ngebangun motor A dengan tingkat kesulitannya di bagian mana, ketika kita udah bisa nyelesainnya, wah jadi rasa bangga sendiri gitu kan. Selain diri sendiri bangga, terus ke Konsumen ke juga, expose di media, terus di konsumennya juga merasa puas. Nah itu yang nggak bisa terbayar lah, Betul, istilahnya mah. Excited sekali Ya gitu kan. itulah. Nah, Mang berarti di tahun 2014 tuh sudah mulai seriusnya. Itu 2015 mulai di depan tanya serius-serius nama. serius. Itu dari tahun 2014 nih. Tahun 2014 apakah sudah dengan nama bengkel tersebut atau gimana, Mang? Lupa saya tanya tahun berapa Kayak aku saya diingetan lah. tahun berapa Apa dipakai nama Garage 13 teh. Dan soalnya kan dulu jadi gini lah ceritanya kenapa namanya bengkel Garage 13 gitu ya kan. Pertama saya lahirnya tanggal 13, terus bulannya rahasia lah. Terus dulu punya Datsun pick up 1300 short ya, anggaplah 13 gitu. Terus sekarang pindah ke sini ke Pananwangi, Blok H nomor 13 kebetulan. 13. Jadi asa kesambung gitu. Oh, benar-benar. Jadi 13 semuanya gitu. pokoknya mau ninggal yang ke-13 teh nu kabayang teh wah cuan gitu. Cuan wae cuan. Padahal di negara-negara beberapa negara ayanya ke-13 teh mun cenah mah non teh angka sial. Tapi di dieu mah tidak berlaku. gitu Justru teh. 13 teh jadi cuan. Jadi doa lah. Jadi doa. Jadi doa lah. Ayo urusan cuan yang tenaman itu. Eta sebenarnya. Nah, tapi Bang kan itu garage 13. Nah, tuh ke garasi gitu Bang, amun teh ku naon gitu dah. Nggak tahu ya, jadi terlintas teh eta we langsung gitu. Garage dulu, Ya Bang. kadang-kadang kan ada yang bilang kenapa garage, nah kenapa nggak nama lain, misalkan Ramdan Jaya. Nah, gitu. Segan material. Ramdan mebel gitu. Agama Betul lah, cuman kebetulan terlintas itu aja sih sebetulnya. Jadi
nggak ada arti yang lebih dalam lagi gitu kan. Belum sih, belum nggak ke situ sih. Di 13-nya mungkin yang 13-nya yang ada sendiri lah. artinya. Garage namanya keren nih, garage gitu kan. Ya sebetulnya mah itu mah umum lah, garage teh kan garasi oke kan Iya. sama we. Sebutan lah itu mah. Kirain saya yang ke-13 teh istrinya ada 13. Ulah. Sunan lagi ngenopat, sunan lagi ngenopat. Biji gitu. Aduh. Nah, Mang, dalam menekuni dunia bisnis ini ya, Mang, kita bilang bisnis aja lah ya, meskipun bisnis. ini hobi gitu kan. Nah, Mang, apakah ada Mang cerita suka dan duka nih Mang, selama Menjalani. menjalani. Ya pastilah kan ya nu namana bisnis naon wae lah, bisnis apapun bukan cuma di motor tua gitu ya, di bisnis apapun pasti ada suka duka mah. Sukanya ya ketika kita misalkan dapat profit atau misalkan udah achievement sesuatu, terus misalkan kalau udah beres kerjaan bisa kan main sama teman-teman semuanya. Tapi kalau misalkan dukanya ya kadang-kadang di tengah-tengah pekerjaan ada aja yang sulit gitu ya, antara kitanya timnya gitu ya, atau susah dapat barang, atau mungkin Dari konsumennya juga mungkin. komunikasi antara kita konsumennya yang gak sinkron kan, kadang-kadang adalah pasti ada aja gitu. Betul. Rugi pasti ada nenawan gitu. Tapi ada nggak Mang yang ibaratnya pengalaman yang aduh iya bener-bener pisan non teh duka pisan gitu dah selama menjalani mengembangkan bisnis ini Mang? Alhamdulillah sih ya, kalau di segi bisnisnya mah alhamdulillah lancar, cuman ya kadang-kadang kan antara bisnis sama urusan pribadi kan kadang-kadang itulah yang bisa kadang-kadang dikaitkan gitu kan ya. Orang boga masalah pribadi dikaitkan yang kerjaan, eta salah pisan. Benar. Itu bisa dihijikeun lah antara kerjaan ya kerjaan, pribadi ya pribadi gitu. Ya. Jadi Kalau gitu mah profesional gitu ya Mang. Ya, harus lebih ke profesional. Duduluran Ya. gitu. Kadang kan Ada sok aja aya lah. wae nya. Betul harga dulur nah gitu. Ternyata kan urang kudu mah nama dulur. harga dulur teh leuwih Tah. gede Kudu nama di Kudu nama. Harga dulur rek dulur babaturan. Tah, Kudu mah dileuwihan deui kurang. ketika rekan hendak menjalankan bisnis teh kuduna didukung dengan cara orang teh kudu memberikan apresiasi. Benar. Ya ulah. Oh tuh salah eta teh sebenarnya. Benar. Tapi Tapi emang ya gitulah namanya orang Sunda mah nya Ya. asa karesek. Iya sih. Kagok ku era teh. Kagok ku era. Kagok jeung era. Gitu nya. Kalau bapak nggak butuh ya. Coba pamit. Ya mudah-mudahan ya dulur Mang Dragon TV sing ngarti lah gitunya mun sakirana baturan heug memulai bisnis teh ya dibantu lah disupportnya ulah dijatuhkan gitu siga jatuh harga baturan. Gitunya. Kudu dileuwihan seutik. Support lah, saling support Betul, dalam betul. bentuk naon bae gitu. Betul. Udah selamanya dalam bentuk rupiah lah, bentuk uang. Betul. Support mah macam-macam. Nah, Mang, dalam restorasi di 2015 udah mulai merestorasinya. Ya, Udah mulai mulai- mulai restorasi. Udah mulai merestorasi. Pernah nggak Mang mendapatkan konsumen atau yang merestorasi yang lebih rumit sekali? Rumitnya dalam segi kumaha lah, ada segi permintaannya, ada Oh, berarti macam-macam juga. ya, jenis kendaraannya kan kadang-kadang ada yang belum kita pahami tapi minta lain-lain gitu kan. Kayak misalkan pernah bangun C50 tapi pengen full Orinos, ya mangga, tapi syaratnya harus sabar, kuat mental sayanya, mental konsumennya itu sama-sama. Sayanya harus kuat dalam kerjaan, konsumennya kudu kuat Sabar. mental dalam artian waktuna. Ya sama-sama lah. Berarti rumit mah relatif sebetulnya. Rumit mah relatif, tergantung kita ngadapinya aja. ngadapinnya aja. Dan pasti mah konsumen datang ke sini teh pasti pengen dapat kepuasan, pengen dapat pelayanan yang baik, ya tinggal kitanya aja. Ini Gimana cara menghadapinya? contohnya ini Mang, ini motor jenis apa Mang? Ini CB72 Dream 3,5. Dream 3,5 juga nu urang di imah Nu mana? nu beureum. Oh, Sarua kan beureum? Sarua beureum. Beureum Beureum mah nah sarua. Ngan awakna leuwih ramping.
Serem motor tapi kan. Taruh motor, Sarua sarua motor. Orangnya boga tapi warna bodas. Warna bodas. Iya. Nah, emang gitu saya kan di bengkel ini saya lihat rata-rata nih semuanya, bahkan semua menurutnya Honda gitu. Apakah memang khusus Honda yang diterima di sini atau misalkan aya nu motor Jaling misalkan atau Suzuki datang diterima atau enggak tuh misalkan? Jadi kalau di sini tuh sebenarnya gini ayah sebelumnya. Di Garage 13 tuh ada penjualan spare part, ada restorasi udah jelas pasti, ada servisnya servis ringan, servis besar, turun mesin dan lain-lain lah, kelistrikan gitu. Terus ada juga jasa vapor blasting, coating, perseng baut dan ya tergantung permintaan lah, pokoknya kita sediain gitu. Nah, kalau buat kenapa kebanyakannya Honda, karena memang dulu awalnya mainnya di Honda. Mainnya di Honda dari seri C70, C50, P-Sportnya CB, 90 dan lain-lain. Nah, kalau misalkan Suzuki sama Yamaha itu paling untuk servis tetap dilayani. Kalau misalkan restorasi full jarang sih. Jarang permintaan juga. Nggak tahu kenapa. Jadi mungkin Kalau servis ada terus ya. Servis mah bebas Servis ya. mah ada, V75 juga hayu. jadi sebetulnya mungkin pasarnya sudah di Honda mungkin. Iya, Terus mungkin ya. lebih condong apa ya? Lebih ilmunya lebih dalam di Hondanya, mendalaminya ya. Sama-sama masih belajar. Terus kalau misalkan ada yang Honda tapi pengen restorasi Honda yang baru nih kayak Matic gitu. Matic enggak. Oh enggak Matic. Cuman dibatasi sampai kalau yang paling muda teh Supra menurut. Supra juga belum masuk ke Supra, Legenda. Ah. Legenda. Honda Win yang paling muda 2005 Honda Win. Jadi untuk dulu Mang Dragon TV yang hendak merestorasi motor-motornya ya, motor klasik misalkan dari Honda bisa langsung datang ke Garage 13 ya. Ya, Langsung datang saja nanti kontak ke Kang Ramdan ya. Tapi kalau saya itu mau merestorasi roda nasi goreng bisa nggak? Tuh. Tapi ada tua, ini ada roda teh tua. Tapi aya batok bebek aya. Kayak batok bebek kan. Sama tua kene eta. Berarti kita bisa ke Kang. Bisa lah. Bisa lah zaman kalis mah bisa we lah. Bakalan. Jadikan make sespan. Penting mah segala bisa di Garage 13. Tidak ada yang tidak bisa selama ada ini. Penting mah tadi kuat mental, nya kudu kuat mental. Tapi urangna teu kuat mental. Nah, Mang, karena kan di sini dominannya rata-rata restorasinya Honda restorasi dan saya lihat ini mantap-mantap lah, juara lah. Amin. Nah, untuk merestorasi satu motor tua gitu kan, Mang, khususnya di Honda, butuh berapa lama sih, Mang? Kalau saya biasa nargetinnya 2 bulan. 2 bulan tuh udah termasuk sama test ride sama pengecekan QC lah. Lamun QC teh naon? gaya nama QC teh. QC teh. Quality control. Quality control. Jadi pas begitu beres teh nggak ada trouble, bocor mesin, nggak ada berbet, nggak ada apa. Kaki-kaki udah enak, handling enak. Pokoknya udah siap pakai lah. Siap pakai tinggal pakai, mau dipajang tinggal pajang. Jadi Berarti usahakan sampai bisa dipakai. rata-rata 2 bulan. Rata-rata 2 bulan. 2 bulan tuh udah target maksimal gitu. Kalau lebih dari 2 bulan gimana itu? Biasanya itu yaitu waktu konsumennya. Oh. Sama barangnya Sama mungkin barangnya agak susah gitu. Karena nggak semua barang yang kita dapat bisa apa ya, bisa langsung didapat dalam seketika gitu kan. Kayak misalkan buat sementara kayak misalkan pengen ganti spakbornya pakai yang orisinil karena belum ada, sementara pakai yang lokal dulu. Karena kan nanti pembongkaran pun nggak perlu banyak bongkar gitu. Yang penting mah ngewujud dulu, kelihatan fisiknya ya, kita bisa ngerjain, konsumen bisa lihat hasilnya. Kira-kira kalau misalkan pakai yang lokal masih bagus ya jalan gitu. Memang sih memang terkendala di barang-barang juga karena bermain di motor tua gitu kan nggak selamanya ada di ya selamanya nggak ada di Indonesia. Kemarin juga saya pas ngobrol-ngobrol, Mang ini katanya bikin spare part yang kayak gini perlu pesan di mana aja, di sini sampai pernah cina lewat planet. Antar planet berarti Planet kalian tak Kalau spare part mah sih sekarang udah banyak maksudnya tuh udah banyak beberapa temen yang udah
ngeproduksi ulang gitu. Kayak misalkan barang A udah ada istilah di anak-anak mah repronya, repronya udah banyak lah gitu. Tapi ada beberapa juga orang yang pengen benar-benar detail, ada yang pengen yang bentuk, yang penting wujudnya. Kalau saya nggak apa ya, nggak matok gitu kan, nggak matok teh pokoknya motor kuduki enggak juga. Saya mah lebih ngebalikin lagi ke konsumennya mah nggak pengen kumaha, saya mah cuman sebagai Cukang lantaran yang ngerjain ya. Segala sesuatunya disanggakeun deui kanu gaduh. Betul. Berarti roda nasi goreng saya bisa. Bisa. Urang. Bisa. Nah, Mang, kan di dalam eksistensinya gitu kan, motor tua khususnya di Bandung lah ya, khususnya di Bandung gitu kan, rata-rata kan sekarang anak muda nih Mang, sudah mulai rada resep anak muda nih Mang. Rata-rata Mang, di kalangan anak muda motor seperti apa sih yang banyak dicari dan banyak yang merestorasi Mang? Kalau beberapa tahun ke belakang ini sampai sekarang ya, ramenya Honda Win, Astrea Grand buat kalangan anak muda. CB 70 udah agak berkurang kalau di kalangan anak muda. Berarti dari Honda Win, Win, Astrea rame. Kalau anak-anak SMA, anak-anak kuliahan yang kesini juga yang servis, banyak anak kuliahan banyak SMA. Tapi pakainya ya Astreaan. Kalau yang di bawah maksudnya di bawah tahun 70-an ya itu mah mungkin orang-orang yang benar-benar bisa dibilang penghobi lah ya. Penghobi. Nah, memang sulit juga mungkinnya dari spare partnya kan kadang budak murah mah yang gerak jalan. Ikuti tren gitu. Kang. Lebih tepatnya ngikuti tren. Ramena naon ayeuna Grand. Ramena Honda Win. Ki sigana mah tahun hareum mah ramena beca ku beca. Ya, Supra kan lumayan agak agak ada Sekarang lagi naik lagi. Nah, lumayan agak ada penampakan. Nah, saya pakai Supra. Restorasi ka dia Karisma juga udah ada yang mulai ngerestor. Anu Supra LHTN ku beuk. Mang, Ya, ini mah ngikut tren. Mang, biasanya konsumen yang datang ke Mang itu di wilayah Bandung aja atau di luar planet? Kebanyakan di luar kota mah. Di luar kota. Kebanyakan di luar kota. Bandung tuh beberapa ada Bandung. Itu biasanya ngirimnya gimana, Mang? Kalau yang di luar kota biasa pakai kargo. Kargo. Motor gitu Ya, kalau misalkan istilahnya pas bahannya datang ke sini bebas lah mau pakai kargo apa gitu ya. Tapi kalau misalkan udah selesai, udah finishing semua restorasian, ditakutkannya ada lecet atau naon lah di jalan, kita pakai towing. Jadi misah sendiri. Itu yang biayain towingnya dari customer apa dari sini? Oh, dari konsumen. Kadang-kadang ya tergantung lihat budget. Nah, ini kan saya lihat ya, maksudnya dari restorasian di sini tuh keren-keren lah ya. Pernah nggak sih ikut kompetisi gitu atau misalkan naon teh namanya mun ieu teh kompetisi akademi fantasi lain eta mah nyanyi atau maksudna teh naon hubunganna anjing motor jeung nyanyi. Itu maksudnya sarua kompetisi. Maksudnya teh kompetisi modifikasi gitu. Sempat nggak ikutan, Mang? Di modifikasinya kan masuknya restorasi ya, kelasnya paling kelas original ngikutnya terus kelas emang nu lokal itu. Banyak juga sih sebetulnya. Ada ya beberapa pernah. Ada yang sampai juara. Ada. Di waktu itu ya pakai yang C70 MK3. Juara 3 kalau nggak salah. Di mana tuh? Jamnas S90 itu HCI. HCCI berarti se-Indonesia mereka cakupan HCCI mah. Juara 3 se-Indonesia. Berarti pas Jamore ya. Dulu bawa 2 C70 sama C102 unyil. Unyilnya dapat juara 1. Juara 2-nya sama Kang Deden yang S90. Diborong sama orang Bandung ya. Sudah tidak diragukan lagi di Garage 13 ini ya. Kapabilitasnya Se-Indonesia juara hiji. Pokoknya mah terkenal di mana. Nu can terkenal teh di planet Pluto kayak kusen. Planet Pluto.
Ada Pluto. Nah, Mang, Keren ya. ini untuk informasinya, Mang, buat para penonton nih, gimana sih merawat motor tua untuk tampil secara optimal nih menurut Mang Ramdan sendiri nih, Mang? Motor tua cara ngerawatnya sebetulnya sama aja sih, kan umumnya kalau motor mau motor, mau mobil, mau apa juga. Mau istri. Istri juga salah. Istri dua, istri putri kemana nilai gratis. Umum lah kalau misalkan perawatan mah pasti sering-sering cek oli, jangan terlalu lama gitu kan, cek oli, cek kadar aki mungkin, apalagi kalau misalkan CB sama C70 itu kan ngandelin akinya emangnya. Kalau aki mati ya motor nggak bisa hidup, kecuali kalau misalkan pengapainya udah dirubah ke CDI. Iya. Paling gitu aja sih ya. servis ringan biasa. Jadi intinya mungkin apa ya? Disi bingung tinggal datang ke garis Tah, udah ada servisnya. Saya kira kadang bingung. Kayak kan dulu. Ya, buat teman-teman juga kalau misalkan bingung cara rawat kemana, di garis 13 ada. Tah. Kalau saya bingung cari uang gimana? Cari uang mah jangan datang ke sini. Bisa datang ke sini paling kasbon atau sasaku di dia misalkan kan bisa wae. Bisa kan tadi cenah popor blasting, restorasi, simpan pinjam bisa. Baru koperasi Dulu sempat Kang, apa ya? Bukan simpan pinjam tapi lebih ke kadang-kadang kan ada orang yang pengen punya unit tapi dengan kendala dana gitu ya. Dulu sempat di kredit bukanya semacam kredit lah, tapi saya nggak bilangnya kredit ya, tapi naonnya Cicil. secara berkala lah bayarnya gitu, tapi tidak kredit itu tidak berbunga. Kayak misalkan harga unit 10 juta itu udah net 10 juta untuk pembayaran angsuran gitu. Iya. Tapi ya 10 juta we gitu. Jadi dengan syarat si motor belum lunas baru boleh diambil. Jadi lunas dulu, nabung udah lunas baru boleh diambil. Nah, kalau misalkan 10 juta bisa nego enggak? Bisa, tapi cash gitu. Kalau 10 juta net bisa dibayar beberapa kali. Iya. Tapi dulu, sekarang mah udah enggak. Aduh, baru ada saya. Kurang inilah apa ya kerjasamanya gitu. Kadang-kadang ada tidak aja tahu gitu dirinya, ya. tidak tahu diri. Udah gitu lah. Mungkin ada keperluan lain Iya. gitu. Oh, berarti dulu pernah ada yang Pernah sempat ya, cuman nggak dilanjut. ya memang sebetulnya niatnya baik Niatnya juga. baik. Niat membantu lah tadinya, pengen punya unit tapi belum ada dana, takut kepake kan dulunya. Sempat kayak gitu. Betul. Nasi goreng gitu bisa tuh misalkan dirinya 10.000-nya. Bisa 15.000 terus orang teh orang lapar ayeuna. Sasendok lah. Nah, sendok lah. bisa dijieunkeun 1000 sasenok lah dijieunkeun. Dijieunkeun. Nih, Mang, kan ini bisa dibilang bisnis yang ibaratnya menjanjikan ya, Mang, ya. Pasti punya persaingan dagang nih, Mang. Persaingan dagang di sesama kompetitor restorasi yang lain juga. Nih, Mang, bagaimana Mang mensiasati nih persaingan dagang tersebut nih? Sebenarnya gini ya, kalau misalkan ngerjain suatu kerjaan ya khususnya di restorasian gitu ya. Mau restorasi maupun jualan spare part, yang pertama pasti servisnya, cara melayani konsumennya bagaimana gitu kan. Jalinlah kenyamanan gitu antara owner sama owner pemiliknya gitu, owner pemilik motor, konsumen sama kitanya juga. Jalin silaturahmi, cara komunikasinya juga mungkin buat nyaman gitu, nyantai ngobrol, nggak kaku gitu. Kalau kenapa kan banyak saingan ya, banyak sebenarnya yang main motor tua tuh bukan cuma di Bandung aja gitu. Di Bandung pun ada beberapa, bahkan banyak gitu kan. Yang lebih bagus dari Garis 13 mungkin ada banyak gitu kan. Kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang? Ya balik lagi di barengan ku resep jeung di bawah santai kan gitu. Di bawah santai aja. Sama ini branding, mempertahankan kualitas branding. Betul. Ya kadang-kadang nggak tahu lah orang lain ngecap bengkel saya sebagai spesifikasi apa ya.
lebih identik motor apa gitu ya. Tapi sebetulnya kan dikerjain semuanya, tapi khususnya di bidang di Honda gitu. Iya. Mau nilainya CB, mau nilainya C70, ya itu kita harus pertahanin. Betul. Jadi sebetulnya mah balik lagi Jaga ke prinsip kualitas. ya. Balik lagi ke prinsip dalam mensiasati persaingan dagang mah dalam misalkan mencela mah nya angger we Iya. bakal lelet gitu Iya, kan. Naon ge nya Mang nya. Bener Mang. Karena ya saya lihat gitu kan pengalaman beliau itu sudah dalam sekali atau sok Sedalam apa? sedalam samudera biru. Itu sok atuh di tahun 80 tuh. 80 malah lahir lagi 85 udah kene atah kene. Tapi walaupun muda tapi pengalamannya sudah wananya. Ini kalau Kang Rian tahu ya di sini ada ratusan motor tua ini. Tinggal Tinggal itu ya 100 siki lah motor tua restorasi di dia. Sikinan. Tapi memang betul sih saya lihat gitu kan di Bandung itu sendiri banyak sekali gitu kan yang merestorasi bengkel inilah gitu kan. Kadang di satu sisi juga suka menjelekkan Mang. Ya itu harus jaga kepercayaan konsumen. gitu. Konsumen udah percaya sekali orang nyawanya, nggak semua percaya. Bener. Kayak misalkan kita bilang spare part ini asli harganya sekian, ya pasang lah yang asli gitu. Kadang-kadang kan ada oknum-oknum yang bilangnya ori tapi ternyata bukan ori gitu kan. Karena mungkin yang jualnya juga nggak tahu barang atau gimana gitu ya, sama-sama nggak tahu pas ditanya ya gitu. Betul sekali. Mang nih pernah nggak Mang dapat konsumen pejabat Mang? Kalau saya mah jarang ini kan ya, jarang lihat latar belakang lah. Yang penting mah ayo kan kalau misalkan pengen apa ya kita bantu. Soalnya ini saya punya pejabat mau merestorasi. Oh, pejabat apa? Pejabat latar belakangnya itu nggak tahu saya pokoknya Mang. Itu RT lain. Pejabat atau pejabat daerah. Ya, mungkin ada tapi saya nggak tahu. Jarang nanyain, nggak lebih ke situ. Rumahnya yang udah datang gitu. Abi pada restorasi, bapak naon? Menteri sana Bisi, Oh tuh nanti Pak. untuk itu Pak. Bisi ditanya heula. Sama lah semuanya mau anak SMA mau apa juga ayo lah. Yang penting mah Lancar lah nya. lancar. Iya soalnya Kang Rian kan setahu saya gitu ngobrol kemarin sama Kang Ridwan pernah ada yang merestorasi dengan nominalnya jut Jorang. nah, puluhan gitu kan. Otomatis kan di dalam benak saya oh berarti iya juragan iya sultan. Tapi nggak selamanya sih Kang, kayak misalkan di motor itu tuh ada istilah yang punya belum tentu kaya, yang kaya belum tentu punya. Kadang gitu ya. orang biasa-biasa wae aya hobi mah ngalor sabrage hese anggar Aya istilah maksakeun. Aya istilah maksakeun. Bener ku hobi mah gitu. Nu beunghar can tentu boga eta barang. Iya. Tapi nu boga barang can tentu beunghar. Gabi we mana teh boga naon. Jadi motor sabanyak ieu teh nu mangramdan teh Kebanyakan konsumen. bukan nama motornya ngajugrug Punya pribadi mah disingkirin dulu. Iya. Jadi nomor satukan konsumen heula nya. betul karena itu profesionalitasnya ini Gerings 13 ini kayak gini gitu kan. Tapi seenggaknya apa ya? Seenggaknya mah bisa ketika konsumen datang ke sini teh ya merasa puas gitu. Betul. Mang berbicara mengenai restorasi nih Mang, kan pasti mengeluarkan budget macam-macamnya Mang. Nah Mang, dalam merestorasi motor tua membutuhkan biaya berapa sih ketika misalkan konsumen itu datang dengan kondisi yang 0 sampai ke lumayan lah gitu kan, pasti ada standar nih di bengkel. Kalau standarnya mah apa ya? Mungkin paling dari jasa kalau perlu restorasi variatif juga sih kan, nggak nentu gitu, tergantung konsepnya. Kayak maksud konsep teh kenapa konsep kan restorasi judulnya. Judulnya restorasi mengembalikan si kondisi unit dalam keadaan semula gitu kan. Tapi seenggaknya kalau saya gini, misalkan CB100 tahun 73 ada yang warna biru ada yang warna merah, dibikinlah
bentukannya selayaknya CB100 tahun 73 yang disebut Gulati. Iya. Urusan spare part mah nyerahkan ke ownernya itu, ke konsumennya yang punya gitu. Mau pakai spare part yang bagaimanapun ya silakan, nanti tinggal dihitung jumlah spare partnya sama jenis spare part yang dipakainya, dihitung by nota gitu. Jadi nggak ada matokan 5 juta bisa nggak, bisa 10 juta bisa, bahkan lebih ya bisa gitu. Mun 100.000 saya 100.000 bisa. Bisa Paling ganti oli. ganti baut kue hungkul meureun baut. Ya selain daripada restorasi juga kadang-kadang ada cuman yang cari baut, baut iya angka opat misalkan lokal pisan ada nggak, ada. Saya baut anu butuh baut nu sameter aya teu. Aya baut sameter orang kenyeun di imahnya bisa. Ada yang kayak cuma ngelengkapin detailing apa gitu. Betul. Nggak semuanya restorasi. Berarti Turun mesin doang bisa, atau cuman restore sektor bagian mesin doang juga bisa. Body doang juga bisa misalnya. Body doang juga bisa. berarti itu mah tentatif ya, biaya mah ya tergantung si konsumennya Ya, gitu tergantung kan. konsumennya, ngebalik lagi saya. Seperti ini mah yang CB sesuai teh 3,5 ya. CB 3,5 ini mah membutuhkan biaya berapa mang untuk sampai ini Kalau datang nol ini? enggak, kalau ini mah cuma ngelengkapin beberapa aja. Kayak tambahan-tambahan spare part sama baut-baut detailing paling. Tah, Garage 13 tah baca Garage 13 Bandung. Ini motor jarang memang. Motor jarang. Kebanyakan kalau twin apa ya disebut jarang ya. Kalau mungkin kalau di jalanan memang jarang lihat gitu kan. Tapi ini mang bisa merestorasi motor ya Bisa, ibaratnya bisa. cc besar juga bisa berarti mang. Kalau restore mah selama masih di Honda ya ayo lah. Bisa diusahakan. Amun Toshiba mah teh bisa. Tapi nanti balik lagi Kang, kayak misalkan yang kita jarang pegang nih kayak twin kan jarang pegang lah ya. Nanti juga minta bantuan, jadi ada komunikasi gitu antara saya sebagai pelaksana sama konsumen selaku owner dari motor tersebut gitu ya. Nanti tektokan, kan saya butuh barang ini, saya agak kesusahan, tolong dibantu. Kan dia punya channel sendiri, punya barang sendiri ya boleh. Oh, Nggak mesti selamanya spare part dari saya semua gitu. oh. Istilah kasarnya dia udah punya full spare part tapi minta bantuan buat ngerakit doang ya hayu. Pokoknya permintaan konsumen apapun ya hayu lah kita bantu. Konsumen adalah raja. Ya Berarti emang jadi naon nanti? dewa. Tah, konsumen raja nu ieuna dewa. Kalau Mas Gor naon? Tukang nasgor mah chef. Chef. Oh, jadi memang begitu. Mang ini udah berapa lama mang di sini mang? baru belum lama ini. Baru. Mang tukar tambah lah, jangan rada nasi goreng. Siap, saya udah nambah lah. Tuh nasi goreng lebih berharga. Bener. Itu mah rodana tilu. Eta udah di kamar kan bisa pada tahu eta. Itu mah rodana tilu. Iya mah dua. Ya, rodana tilu lebih habis itu. Nah, Mang. Berbicara mengenai pemasaran nih, Mang kan. Setahu saya gitu kan di media sosialnya Instagram Garage 13 sudah berapa ratus ribu tuh follower. Baru dikit Kang. Oh, kan gitu kan. Hebat sekali gitu kan kelasnya Garage 13 yang beberapa tahunnya ya, belum sampai 100 tahun gitu. Itu sudah followernya sudah banyak sekali. Nah, Mang berbicara mengenai media itu, Mang, media sosial tersebut menurut Amang dalam membantu mengembangkan bisnis ini seperti apa sih, Mang, media sosial itu? Ngebantu pisan media sosial tuh seriusnya, kayak misalkan cari referensi bisa dari Instagram, bisa dari Facebook. Kadang-kadang juga kita jalin silaturahmi teman-teman kan kebanyakan hampir 90% dari Facebooknya Mang. Kayak misalkan saya sama Mang Talis kan kenal dulu juga dari Facebook. Iya. Ngebantu banget malah. Hampir semuanya dari media sosial. Kalau ya istilah kasarnya gitu ya. Sekarang saya posisi kan di dalam itu jauh dari jalan raya ya. Ya gimana orang bisa tahu selain daripada media sosial gitu. Betul, memang betul sekali. Rajin-rajin update. Bener, karena di bengkel Garage 13 ini letaknya itu dari jalan raya itu Dari jalan raya agak jauh. apalagi jalan protokol jauh sekali gitu kan. Jalan protokol Protokol kesehatan.
ya itu jauh sekali gitu. Itu berarti memang sangat membantu ya Mang. Membantu bisa. Membantu karena Apalagi kan kalau sekarang mah udah banyak apalah promosi berbayar gitu ya. oh, Udah banyak lah promosi berbayar kayak ads gitu kan. ya. Terus ada marketplace juga banyak ya. Kita selain di marketplace juga kan kadang-kadang ada promo-promo apa gitu. Karena memang di zaman sekarang itu zamannya teknologi. Kalau Zaman misalkan nggak tidak melek teknologi, ketinggalan ya sebenarnya. Tinggalin Tinggalan pisan. Karena teknologi teh non jangan jadi salah non teh. Salah sasaran. Nah, salah sasaran. Ulah teknologi ketip. Non teknologi teh dipakai untuk hal-hal negatif, tapi pakai untuk nupi duiteun hungkul. Tong lo bating nonton XXX. Nah, juga tetangga. Caha. Saha we ngapa? Urang mah geus tara ini mah. Si botak lieu. Karunya aing mah. Jadi tuh urteh geuning. Tapi memang dalam mengembangkan ini Mang, mengembangkan ini sharing ya, Sharing. mengembangkan bisnis di media sosial, bisnis motor tua. Cerita awalnya gimana sih Mang? Dulu nih. Karena setahu saya gitu kan, baheula mah teu apal bengkel G13 teh di mana gitu kan. Setelah saya membuka Sosial media, sosial Instagram. media, oh jadi apa gitu kan. Nah, cerita Ya. awalnya gimana Mang? Sebetulnya emang nggak dikonsep dari awal juga nggak dikonsep. Dari pertama mulai jualan unit nggak dikonsep, jualan spare part nggak dikonsep, semuanya berjalan karena keadaan gitu kan. Dulu jualan di kamar karena keadaannya udah nggak memungkinkan, pindah di depan rumah gitu, di garasi rumah ya ala kadarnya gitu kan. Kedorong lagi karena mungkin stok spare part ada nambah, alhamdulillah kepercayaan konsumen juga nambah. Pindah ke depan, di depan kontrak tempat, kedorong lagi, pindahlah sekarang di sini gitu kan. Mau pindah lagi nggak Mang? Mudah-mudahan mah tetap di sinilah, capek pindah beres-beres. Nah, Karena banyak banget barang. karena sebetulnya gini kan, kalau pindah tuh bisa dibilang mulai dari nol lagi. Kadang-kadang kan ada orang yang cari bengkel di tempat asal gitu kan, yang dulu di depan. Kadang-kadang nyari tempat ini tuh agak susah, padahal tepat di belakangnya banget gitu. Iya benar. Jadi beda sameter G jadi matak gitu. Jadi mah matak, sebenarnya. Siga saya geus pindah. Jodoh-jodohan lah kalau tempat mah. Cuman kalau dibilang gimana ceritanya ya semuanya berjalan ikuti we gitu. Ngikut lah. Jadi nggak ada strateginya terus gimana? Strategi mah kudu pasti aya, kudu pasti ada strategi mah, cuman ya nggak terlalu diambil pusing gitu. Nggak terlalu diambil pusing. Mengalir Berjalan, saja lah ya. Mengalir saja. Let it flow teh geuning. Naon artinya tuh? Mengalir. Mengalir. Meureun tenai guys. Turut. Tapi memang konsumen dari media sosial banyak juga. Hampir 80%. 80%. Karena nu di luar kota juga mungkin mereka melihatnya dari media sosial makanya. Apa ya? Sering update ya apa yang kita kerjain gitu kan. Terus hasilnya mungkin bisa ditampilin before afternya, sebelum direstorasi sama sesudah direstorasi, terus update spare part lain-lainnya gitu. Sarana promosi mungkin YouTube juga sekarang kan bisa dijadikan sarana promosi. Betul. Salah satunya ini. Channel Mang Dragon TV ini menampilkan. Ya, mudah-mudahan para penonton ini jadi tahu kan ada Garis 13 di sini gitu kan. Iya Yalah, iya alamatnya lah di mana alamatnya? Oh, ini Garis alamatnya. 13 alamatnya. Alamatnya di Komplek Pananwangi Blok H nomor 13, Kecamatan Buah Batu, Kelurahan Cijaura, Bandung. Lancarnya juga akan. Kepalkeun heula. Kalau di mas search aja lah, nanti ada juga Garis 13. Di Instagramnya ada ya? Instagramnya @garis13.bd kita. Garis 13. Tapi emang sebelum merambahnya, pernah nggak Mang melapak di acara-acara gitu Mang? Kadang-kadang, tapi nggak semua event diikutin Kang ya. Cuma beberapa aja, kalau misalkan lagi pengen ya ngelapak gitu. Kayak dulu di Jamnas kan ketemu sama Terus terus di acara Parjo Tumplek-blek 2019 juga ikut. Kalau sekarang ya karena kondisinya kayak gini udah agak jarang event. Nah itu ngaruh juga buat ke pemasaran. Ya betul soalnya. Karena kalau event kan biasanya orang-orang tuh ngejar
ngejar event, kadang punya motor, wah didandanin dulu nih soalnya mau ada event gitu kan. Publikasi juga ya? Publikasi juga ya? sarana promosi ya. Iya, Promosi, bener. Gratis deh. Gratis. Jadi acara gitu. Nah, Bang, dalam bisnis ini kan, Bang, namanya jadi bingung ke orang nanya seperti gitu teh. Ya orang kayak nanya Oh, Mari. sok. Kan di sini khusus restorasi ya. Mungkin orang-orang dulu Mang Dragon TV kan ada mungkin ya ada beberapa yang tidak tahu apa itu perbedaan modifikasi dan restorasi ini Mangnya. Nah, naon sih bedana antara modifikasi dan restorasi? Waduh, rada berat ya. Coba di luar Tapi setahu konteks. saya gini lah ya. Ngobrol Kalau pakai tauhid. kalau restorasi mah mengembalikan apapun itulah, mau motor mau mobil ya, merestorasi itu mengembalikan wujud unit tersebut Kembali ke asal. Kalau modifikasi ya mungkin menambahkan di luar dari standar motor atau kendaraannya gitu kan, kayak misalkan custom. Tapi ada juga sekarang istilah resto mode. Restorasi tapi modifikasi itu kayak misalkan standar CB tapi joknya diganti pakai kayak cafe racer untuk tawon, itu udah masuk resto mode. Restorasi modifikasi. Nah, untuk merestorasinya kan di sini memang restorasi khusus restorasi ya. Untuk modifikasi nggak ada ya custom gitu. Jarang dalam setahun paling cuma satu. Nah, nih yang pertama kali dilihat untuk merestorasi teh naon heula sih pertama kali? Paling pertama orang ya. Pertama pasti si unitnya pastiin suratnya lengkap. Soalnya sayang gitu ya, udah habis biaya tapi surat tidak lengkap gitu kan, lebar juga. Terus perhatiin juga bahannya, maksud bahan teh kondisi si unit sebelum kita restorasi teh ada poin-poin yang perlu diperhatiin, kayak kontur frame nggak terlalu parah, kayak ke bagian mesin juga nggak terlalu parah gitu kan ya. Itu juga ngefek ke kerjaannya, artinya ke budget yang kita keluarin, kondisi motor. Jadi harga restorasi itu disesuaikan dengan kondisi unit sebelumnya. Semakin banyak spare part yang diganti, maka semakin besar biaya yang dikeluarin gitu. Berarti kalau misalkan bahannya bagus ya biayanya juga nggak terlalu gede gitu. Jadi begitu. Kurang lebih lah begitu. Punten babaletot. Tapi saya tadi pertanyaan yang lupa nih. Naon kan lupa. Kan saya masuk pohon. Udah geus di jenggot katingali lah. Ih malin jenggot ya. Naon eta? Daki. Daki nanti dikurut-kurut jadi gitu. Oh gitu. Nih Kang, kan dari tadi berbicara mengenai restorasi terusnya, restorasi terus nih. Ini ada pertanyaan yang membuat saya ingin tahu lebih dalam gitu kan, Bang. Nah, Bang, selama mengembangkan bisnis ini gitu, Bang, bisnis restorasi ini, ada nggak orang yang paling berjasa sekali, Bang? Banyak. Baik itu, nah, pasti belajar nih kan, Banyak belajar pisan. dari motor tua atau apalah gitu. Ada nggak, Bang? Siapa aja nih yang orang paling berjasa? Banyak pisan lah. Entong disebutkan saya mah. Teman-teman Tong disebutkan saya mah. teman-teman ya nggak bisa saya sebutin satu-satu ya. Ya. Cuman ya dari segi pengalaman juga itu kan sangat bernilai lah gitu ya. Dari sharing, terus ada support teman-teman juga kadang. Mungkin ya ayeuna ge emang sekarang emang terus istilahnya dari ngobrol kita kan ada sedikitnya poin edukasi buat teman-teman tahu gitu kan. Gimana caranya biar stay terus nih dalam mengerjakan suatu bidang gitu. Iya, betul. Ya itulah banyak teman-teman sekali. semua yang bantu ya, dari support spare part, support semangat ya, kita pas lagi terpuruk ada aja temen yang nyemangatin gitu kan. Jadi bener kata Soekarno, jangan melupakan sejarah. Jas merah. Tong poho ka babaturan, tong poho kana segala rupa anu geus di halaman lah gitu. Jangan melupakan sejarah, bahasa Indonesia, PPKN, terus naon? Biologi. Panjang PPKN nya diperpanjang deh. Oh nyata.
Nih Mang, Nah, karena iya. sekarang itu dalam masa PPKM darurat. PPKM. Bukan PPKM darurat, ini mah PPKM level 4. Nah, level 4 nih Mang. Pernah nggak? Pernah. Kumaha? Dampaknya Mang Dampak. terhadap bisnis ini kayak gimana Mang? Ada dampak pasti ya, cuman kalau misalkan restorasi mah alhamdulillah gitu ya jalan. Paling berkurang tuh apa ya, yang kunjungan ke toko aja, kayak misalkan konsumen secara langsung yang datang ke toko agak jarang, makanya sekarang lagi apa ya, restorasi mah tetap jalan karena kebetulan kalau restorasi masuknya waiting list. Jadi udah daftar dari dulu gitu. Oh. Ya, jadi udah dijadwal lah kasarnya mah gitu. Jadi yang saya lihat mah justru orang-orang tuh karena disuruh diem di rumah, mereka bingung, apalagi yang hobinya motor klasik gitu ya. Nah, ulang naon mending ngoprek motor we nya. Orang banyak orang ngalisan yang motor bisa. kan gitu. Duit aya meureun da geus dikumpulkeun kan saacan-saacana gitu kan. Oh, kan duit aya. Jual tanah teh nya. Jual tanah. Tapi ada juga beberapa yang di cancel ya, saya nggak masalah sih. Ya mengerti lah akan keadaannya. Karena keadaan sekarang kan lagi pandemi, terus beberapa yang udah masuk ke list, ada beberapa yang di cancel, tapi alhamdulillah gitu kan, ada yang masuk juga, ada yang Berarti nggak terlalu signifikannya di apa bengkel ini ya biar Istigala. Soalnya dari kemarin kan saya ngobrol sama narasumber sebelumnya, banyak sekali yang terkena dampak PPKM tersebut Mang, baik itu di bisnisnya, baik itu di pekerjaannya, dan ya banyak hal lah pokoknya termasuk saya. Iya. sekarang mah Karunya. kembali lagi ke kitanya gitu kan, harus kreatif mungkin Nah, gitu. betul. Sekarang nggak bisa orang datang ke sini ya kita jualan secara online kan, cara sharing kontekan gimana sama konsumen ya, by WA, by telepon, by foto, by video atau Betul. Saya gitu. yang penting konsumen bisa ngelihat visualnya aja gitu. Terus saya gitu pas kemarin teh dagang nasi goreng, saya bawa jeung roda-roda kayak Kaimanya jadi jualan di rumah. door to door. Online tuh nanti mah Sudah Mang di online. Cuman udah datang teh naon nanyakeun spare part saya anjir lieur orang dagang nasi goreng gitu caranya gitu. Jadi walaupun di masa seperti ini gitunya urang teh kudu bisa sekreatif mungkinnya ulah nepikeun ka aduh urang ieu geus cicing di imah nungguan aja menjemput ulah kitu nya. Terus kreatif. Kumaha carana urang bisa mengembangkan bisnis urang jalani tapi tanpa menyalahi aturan yang diterapkan oleh pemerintah gitu. Makanya kreatif, kudu lah. inovatif ya. Inovasi lah. Berarti saya mah teu kreatif. Kreatif sebenarnya mah cuman apaleun. Apaleun. Karena biasanya kreatif itu kedorong sama kebutuhan. Nah, eta power of KPPT ya. Kepepet ya. Orangnya Semakin kita kepepet tuh biasanya ide-ide cemerlang datang. Enak ge orang kreatif teu menang dagang jadi rampok we. Lain eta mah terlalu kreatif. Masuk we. Entah. Nah, Mang, selama menjalani ini Mang, pernah nggak keluarga ngeluh? Alhamdulillah lancar-lancar saja lah kalau misalkan dari keluarga mah. Ngedukung support. Cuan habis lumayan gitu. Lumayan atuh. Eta mah nu kita. Nah, Mang, ngobrol udah lama nih ngobrol kesana kemari. Amang punya harapan nggak ke depannya kayak gimana nih bengkel Garage 13 ini, Mang? Saya mah pengen ngedandanin ini aja sih, apa ya, bengkel pengen lebih bersih gitu ya, alat-alatnya semua menunjang. Yang belum saya punya pengen saya punya, itu kayak misalkan mesin bubut, mesin press, hidrolik, CNC-nya mungkin ya kalau ada rezekinya doakeun we ya. Amin. Mungkin ada meureun kedepannya mah untuk ngerestorasi atau ngemodifikasi bukan hanya dari Honda saja, meureunnya kedepannya ada ya. Ada Nasgor bisa. Ada Nasgor. Mudah-mudahan ya. Berarti harapannya semoga bisa berkembang lagi. Amin. Bengkel ini, Mang. Nah, Mang, tolong berikan nih Mang apa ya saran dan masukan nih buat para penonton atau anak muda yang mulai pengen terjun di dunia motor klasik ini Mang, seperti apa nih? Atau berbisnis misalkan. Atau berbisnis juga bisa gitu. Yang penting mah apapun yang kalian suka kerjain, tekuni, inisiatif, inovatif, kreatif, ya kerjain aja lah.
gitu. Dengan ikhlas. Dengan ikhlas, sabar. Naon tadi teh mah let it flow. Let it flow tanya. Naon eta, Ikuti we lah. Nah, eta let it flow. Ikuti saja gitu. Tong diambil pusing, jalankeun we jalan. Urusan rugi atau teh mah kumangke we. Karena rezeki mah geus aya nu ngatur Rezeki lah. mah udah ada yang Saha nu ngatur? Gusti Allah. Ulah sieun eta mah. Urang di mimiti lahir pengen ka maot urang teh dicatatkeun di Yaumul Mahfuz teh tah si imah rezekina sakieu. Mulai jadi ustad. Mulai jadi ustad. Kadang-kadang jadi gitu jadi ustad. Amin mudah-mudahannya jadi Amin. ustad. Benar. Jadi sebetulnya mah tidak ribetnya buat yang ingin memulai dunia bisnis atau mulai terjun di dunia motor itu tidak ribet. Yang penting mah tekun menjalani yang intinya mencintai dulu lah. Mencintai apa yang sebut kita pentingkan, gitu kan. Nah, ini masuk closing statement nih, Mang. Ini pertanyaan sudah lebih dari 300 di jam. Panjang kali lebar kali lega. Jadi Tegalega. Untung teka gede banget. Jauh. Nah, Mang, tolong berikan saran nih, Mang, saran dan masukan juga ini buat channel Mang Dragon TV ini seperti apa, Mang, gitu kan. Wah, kalau ngasih saran juga saya sebetulnya masih perlu dikasih saran kan. Kita saling mengasih saran saja. Ya pokoknya mah balik lagi ke yang tadi, ikuti aja harusnya gitu. Ikuti aja. Ya, kalau lagi seneng ya lakuin aja. Amin. Siap. Seperti itu ya. Jalin terus silaturahmi sama teman-teman semuanya. Betul. Tong hilap KDG tong ayeuna hungkul tiap hari amah we KDG. Tiap hari ting mah isin atuh nyiapkeun kopi di dieu. Pinjam duit. Kirim duitnya gitu. Ya, main-main lah ke sini sampai Iya, dah. siap. Enggak perlu apa ya? Enggak perlu buat servis atau buat keperluan motor lah, main ke sini boleh. Numpang wifi boleh. Ngerjain tugas di sini boleh. Ya, wah. Free wifi. Free wifi. Ngerjain tugas doang boleh di sini. Mau nginjem duit kumaha? Bisa lah meureun aja. Panggil nas. Ada mah ayo we lah. Doakeun we rezekina sing lancar. Amin. Sehatnya sehat. Amin. Ya. Doa terbaik untuk semuanya. Amin. Mang Arif, karena itu waktu juga sudah larut sekali ini Mang Arif. Ah, Padahal ini memang masih serunya. Mudah-mudahan nanti kita bakalan ada lagi part 2-nya nih ya di Garage 13 ya. Amin. Soalnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Gitu. ada 1000 pertanyaan ini saya Ada belum 1000 tanyain. pertanyaan yang menunggu di belakang. Tapi karena memang fasilitas dari channel ini masih seaya-aya. Makanya jangan lupa subscribe dulu bos. Supaya apa sih? Subscribe. Supaya channel Mang Dragon ini lebih baik lagi ke Amin, depannya. amin. Tidak terpotong-potong ya durasinya. Subscribe tuh salah satu bentuk support. Bentuk Makanya support. buat teman-teman semuanya subscribe nih. Apa channelnya? Mang Dragon. Mang Dragon TV. ya. Itu Mang Arif mungkin untuk kesimpulan pada malam hari ini mungkin ya untuk dulur-dulur Mang Dragon TV nih yang hendak memulai bisnis jangan ragu ya. Apapun itu yang penting halal, lakukan dengan sepenuh hati dengan ikhlas. Ulah mikiran cuan pokok namanya penting mah jalankeun we da rezeki mah geus aya nu ngatur. Ya, betul. Ada lagi yang mau disampaikan Mang Ramdan? Udah gitu paling. Mang Arif? Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Dulu Bisa. ke Mang Ramdan yang sudah mempersilahkan kita untuk podcast di sini. Podcast di sini. Tempat yang sangat hebat lagi tinggali. Iya dan kieu ieu tempat. Keren nu kana. Pokona mah dulur klasik ieu nu hayang ngarestorasi ka dieu. Ka dieu. Tah aya kopi. Aya disuguhan kopi di dieu tuh. Tapi kade kudu ngarestorasi di dieu. Restorasi. Pokoknya- Mun teu balanja spare part di dieu. Ya pokoknya saya ucapkan terima kasih sekali gitu ke Mang Ramdan sudah mempersilahkan kita di sini sama kru-kru untuk podcast di sini begitu. Ngabalaan berarti di dia ngabalaan. gitu. Ngeriwahan Naon ya itu kan. programna naon namina? Ngabako. Ngabako. Ngawangkong bari ngarokok. Tanya. Ya, Itu saja mungkinnya terima kasih Kang Ramdan Siap. sudah Terima kasih sukses banyak terus. Kang. Ternuhun Kang ya. Ya, saya Sirian Sugondrong yang sudah tidak gondrong lagi, yang hendak gondrong lagi. Dan saya Arif Tales yang sedang magang jadi host. Dan saya namanya Mano. Itu saja mungkin ya. Terima kasih kepada dulur-dulur Mang Dragon TV yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dulu bos. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kemudian datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.